Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifa akan membahas tentang kepribadian dan nilai. Langsung saja, kepribadian atau yang disebut dengan personality. Menurut Golden Allport adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas berinteraksi dengan orang lain. Mengukur kepribadian, alasan penting mengapa manajer perlu mengetahui bagaimana mengukur kepribadian adalah bahwa riset yang telah menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan tersebut. Pembeda kepribadian. Apakah kepribadian seseorang merupakan faktor hereditas atau keturunan atau lingkungan? Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari keduanya. Extrovert versus introvert. Individu extrovert ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri, sedangkan introvert tenang dan pemalu. Yang kedua yaitu perasa versus intuitif. Perasa praktif serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada detail, sedangkan intuitif bergantung pada proses, tidak sadar dan melihat apa adanya, yaitu gambaran besarnya. Memikirkan atau versus merasakan. Memikirkan yaitu tipe yang memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Menilai versus menerima. Tipe yang menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Tipe yang menilai menerima fleksibel dan spontan. Indikator tipe Myers-Briggs atau yang disebut dengan MBTI adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan di Indonesia. Sedangkan MBTI sendiri adalah tes kepribadian 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang apa yang biasanya mereka rasakan atau dilakukan dalam berbagai situasi. Para responden diklarifikasi sebagai extrovert atau introvert, perasa atau institusi, memikirkan atau merasakan, dan menilai atau menerima. Perkenalkan, nama saya Marluta Erliviana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepribadian dan nilai. Yang pertama, model kepribadian 5 besar. Model 5 besar atau Big Five model adalah sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Inilah faktor-faktor 5 dasar, yaitu yang pertama, ekstraversi. Dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Introvert cenderung pemalu, penakut, dan terang. Yang kedua, keramahan. Dimensi keramahan merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang ramah, kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berisiko rendah, dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang kedua, ketidakhati-hatian. Dimensi ketidakhati-hatian adalah sebuah ukuran reliabilitas orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang berskor terendah pada dimensi ini mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat, stabilitas emosional. Dimensi stabilitas emosional sering dilabeli dengan kebalikannya uring-uringan, menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan skor negatif yang cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang kelima, keterbukaan pada pengalaman.
dimensi keterbukaan pada pengalaman mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Dan rakyat, jika faktor 5 besar adalah apa yang diinginkan secara sosial, para peneliti telah menemukan bahwa terdapat 3 fitur yang tidak diinginkan sosial. 3 hal ini adalah Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat yang disebut dengan dark trait. Dan selanjutnya ada Machiavellianisme, pragmatis dengan jarak emosional dengan membenarkan segala cara. Yang kedua ada narsisme, dia yang bersifat sombong dan juga merasa dirinya adalah prioritas. Dan ketiga psikopat, dia merasa bersalah dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sifat-sifat kepribadian yang relevan dengan perilaku organisasi. Yang pertama, evaluasi diri. Dirinya yang merasa paling baik dan positif bahwa dirinya sangat prioritas. Yang kedua, pengawasan diri. Dirinya yang paling baik dan juga peduli terhadap eksternal. Yang ketiga, kepribadian yang prioritas. Dirinya yang sudah paten dengan inisiatif yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada kepribadian anuitas. Kepribadian ini adalah sangat antusias dan juga sangat konsisten, seperti suka menggosip, suka menjelek-jelekkan orang, dan suka berkata yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliani Syafitri dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang nilai. Nilai atau value adalah keyakinan dasar bahwa sebuah mode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawannya atau sebaliknya. Sistem nilai atau value system adalah sebuah hierarki berdasarkan sebuah peringkat atas nilai-nilai. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Kita memasuki sebuah organisasi dengan ide-ide yang ditanamkan sebelumnya mengenai apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya terjadi. Nilai terminal versus nilai instrumental. Pertama, nilai terminal atau terminal value. Hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan, sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Yang kedua, nilai instrumental atau instrumental value. Mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Dalam slide ada sebuah gambaran yaitu nilai-nilai kerja dominan pada angkatan kerja dewasa. Generasi lonjakan bayi memasuki angkatan kerja 1965 sampai 1985. Perkiraan umur sekarang pertengahan 40-an sampai pertengahan 60-an. Nilai-nilai kerja dominan, kesuksesan, pencapaian ambisi, ketidaksukaan akan otoritas, dan kesetiaan pada karir. Lalu, generasi X memasuki angkatan kerja 1985 sampai tahun 2000-an. Perkiraan umur sekarang akhir 20-an sampai awal 40-an. Nilai-nilai kerja dominan, keseimbangan kerja atau hidup, orientasi tim, tidak menyukai aturan, dan setia pada hubungan. Generasi milenium memasuki angkatan kerja tahun 2000 sampai sekarang. Perkiraan umur sekarang di bawah 30. Nilai-nilai kerja dominan, percaya diri, kesuksesan finansial, mengandalkan diri tetapi berorientasi tim, kesetiaan pada diri maupun hubungan. Mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Manajer dewasa ini kurang tertarik dengan kemampuan seseorang pelamar dalam pekerjaan spesifik dibandingkan dengan fleksibilitasnya untuk memenuhi situasi yang berubah dan komitmennya pada organisasi. Kecocokan orang pekerjaan. Sebuah teori yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian, yaitu realistis, intelektual atau investigatif, sosial,
konvensional, usaha atau enterprising, artistik, dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran kecocokan orang sampai organisasi. Teori yang berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Nilai-nilai internasional salah satu pendekatan yang paling dirujuk secara luas untuk menganalisis variasi di antara budaya dilakukan di akhir 1970 oleh Grant yang menyurvei lebih dari 116.000 pekerja IBM di 40 negara mengenai nilai-nilai terkait pekerjaan mereka dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai dari budaya nasional, yaitu yang pertama, cara kekuasaan. Cara kekuasaan menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam intuisi dan organisasi menyebar secara tidak merata. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok. Kolektivitas menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagian untuk merawat dan melindungi mereka.